Karena sabar bukanlah berarti lemah gitu. Sabar adalah kemampuan kita menahan diri kita untuk tidak merusak sesuatu yang sudah kita bangun. RMC. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Hai sahabat RMC, berjumpa lagi dengan saya Hermansa. Senang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman dan besar harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan hari ini kita menyambung dari video kita sebelumnya, kita masuk kepada hari keempat bulan Ramadan. Dan hari ini berbicara terkait dengan masalah leadership ya. Dan kalau kita bicara di dunia bisnis, kita sering mendengar kata agresif, cepat, terus ada disruptif ya, terus growth gitu. Tapi ada kata yang suka kita jarang bicarakan. Padahal ia adalah pondasi dari semua keberhasilan jangka panjang kita. Kata itu adalah sabar. Sabar ya. Nah, dalam Ramadan ini kita merasakan bahwa Ramadan ini adalah sekolah kesabaran terbesar dalam hidup kita. Kalau kita bicara dari sisi perspektif spiritual gitu, puasa ini bukan hanya menahan lapar ya. Puasa adalah latihan menahan reaksi. Ketika emosi naik kita harus tahan ya. Ketika diprovokasi kita harus diam, dan ketika lelah kita tetap harus lanjut gitu. Dan di dalam Al-Quran pun menyebutkan bahwa kemenangan itu bersama orang-orang yang sabar gitu. Kenapa? Karena sabar bukanlah berarti lemah gitu. Sabar adalah kemampuan kita menahan diri kita untuk tidak merusak sesuatu yang sudah kita bangun. Dalam puasa kita sabar menunggu maghrib ya. Kita tidak mempercepat waktu, bahkan kita tidak bisa memaksakan matahari terbit lebih cepat, dan disitulah kita belajar satu prinsip besar. Proses tidak bisa dipaksakan, atau bahasa mudanya adalah proses tidak bisa dipaksa. Nah, kalau kita lihat dari sisi perspektif manajemen dan business improvement ya, dalam pengalaman saya mendampingi berbagai organisasi bahwa banyak program improvement gagal bukan karena strateginya salah, tapi karena manajemennya tidak sabar. Contohnya misalnya ya, baru 2 bulan implementasi KPI sudah ingin hasilnya drastis berubah, misalnya seperti itu. Baru 1 kuartal transformasi budaya sudah ingin berubah total gitu. Atau baru 1 kali audit sudah frustasi gitu. Padahal dalam dunia improvement ada hukum yang jelas ya. Sustainable improvement takes time. Artinya apa? Memang ya kalau kita bicara improvement yang berkelanjutan, ya memang memerlukan waktu, tidak bisa serta-merta seperti kita membalikan tangan kita ini ya. Jadi budaya organisasi itu tidak berubah dalam 30 hari gitu. Atau mindset karyawan itu tidak mungkin berubah dengan 1 kali workshop terkait dengan leadership dan sebagainya gitu. Sistem itu tidak akan matang dalam 1 project misalnya seperti itu. Nah, disinilah sabar itu menjadi kekuatan eksekusi jangka panjang. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah bagaimana kita bisa konsisten melakukan perbaikan kecil. Yang kecil itu kita lakukan perlahan-perlahan, kita pastikan bagaimana dia bisa selesai dan tercapai, dan kita konsisten di situ. Sabar adalah tidak merasa menyerah saat belum terlihat hasilnya. Usahakan terus. Mungkin hari ini baru mencapai 25%, besok 50%, baru 100% itu mungkin setelah 3-4 hari. Jadi tidak usah kita merasa bahwa kegagalan kita hari ini berarti kita sudah dianggap gagal gitu ya, kita menyerah. Dan sabar adalah tetap tenang ya ketika tekanan datang. Wajarlah, namanya kita punya target, pasti kita akan ditekan minimal dari sisi apa? Waktu di situ. Dan sabar adalah tidak mengambil keputusan ekstrim karena emosi. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu, pemimpin yang tidak sabar ya sering merusak sistem yang sebenarnya sudah
sudah bertumbuh cukup baik di situ. Nah, dalam insight praktisnya, sabar adalah kekuatan eksekusi jangka panjang, ya. Sabar adalah rahasia sustainability dalam leadership. Oleh karena itu, dalam Ramadan ini, mari kita latih sabar minimal dengan 3 bentuk. Pertama adalah sabar dalam proses, yaitu bagaimana kita bisa berfokus pada perbaikan harian, bukan hasil yang instan, ya. Perbaikan yang kecil saja dulu. Misalnya, kita jadi melakukan perbaikan kecil-kecil saja dulu, perbaikan yang mampu kita laksanakan saat ini, ataupun perbaikan yang dapat dilakukan oleh tim kita. Jadi percuma kalau kita melakukan perbaikan langsung besar gitu ya, tapi kita tidak mampu melaksanakannya, dan bahkan tim kita pun juga nggak mampu nih, harus mulai dari mana kita melakukan perbaikan tersebut. Yang kedua adalah sabar dalam tekanan. Ya, bisa jadi nih saat angka penjualan kita turun atau target KPI kita belum tercapai, jangan langsung menyalahkan. Wah, ini pastilah salahnya manusia nih, salah manusia nih. Ini pasti salah manajernya nih, ini pasti salah supervisornya nih, ini salah operatornya dan seterusnya. Tetapi cobalah evaluasi dengan tenang. Gunakan tools yang sudah dimiliki. Misalnya kalau kita bicara di sistem ya, kita mengenal ada namanya RCA, root cause analysis, atau mungkin kita bisa lihat bagaimana kita punya sistem, prosedur, risk management dan sebagainya, apakah itu sudah update atau belum gitu. Nah, yang ketiga adalah sabar dalam membangun orang. Ini yang paling penting sekali. Kenapa? Manusia itu bukan mesin loh ya. Manusia itu bukan robot loh. Mereka butuh waktu untuk berkembang, dan tentunya kita juga ya sebagai atas ini butuh waktu dan perencanaan untuk mengembangkan mereka. Jadi kita ini adalah leader dan kita bertanggung jawab dalam membentuk leader-leader selanjutnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang saya banggakan, kalau kita mampu sabar menunggu maghrib setiap hari, maka kita juga seharusnya mampu sabar ya menunggu hasil dari strategi yang sedang kita bangun. Kalau kita mampu menahan 14 jam dalam satu hari ya karena kita tadi puasa, maka kita pun juga harusnya mampu menahan ego kita walaupun hanya dalam 14 detik ya. Ramadan ini mengajarkan bahwa yang bertahan maka pasti dia akan sampai, pasti dia akan berhasil. Dalam dunia bisnis ya maupun dalam kehidupan, yang membuat seorang gagal bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak tahan proses. Itu yang terlihat persis gitu. Mari jadikan Ramadan ini bukan hanya latihan menahan diri, tetapi latihan membangun daya tahan kepemimpinan. Karena organisasi yang hebat dibangun bukan dengan kecepatan sesaat, tetapi dengan kesabaran konsisten. Ingat, transformasi organisasi butuh kesabaran. Terima kasih. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.